Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kunci tertinggal, motor pengunjung kedai minuman di Tangerang dibawa kabur. Dua ekor ular sanca bersembunyi di dapur rumah warga di Kecamatan Cawilan. Banjir surut, warga di Tangerang Selatan bersih-bersih rumah. Anaknya rajin ini. Nggak apa-apa, Bu. Waspada di saat musim penghujan, banyak satwa liar yang biasanya keluar dari sarang untuk mencari tempat hangat. 2 ekor ular jenis sanca ditemukan di bagian plafon dapur salah satu warga di Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang. Pemilik rumah harus meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi ular. Petugas sempat terkendala karena kondisi ular yang berada di atas plafon. Dengan menggunakan alat penjepit khusus, petugas damkar akhirnya bisa mengevakuasi 2 ekor ular sanca sepanjang 1 dan 2 meter. 2 ekor sanca batik tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah saat memasak di dapur. Diduga 2 ekor ular sanca tersebut juga kerap memakan hewan ternak milik warga. Di atas plafon dia melingkar, iya. Bisa tahu itu ada ular di atasnya tuh lagi apa tuh? Kebetulan lagi masak di dapur, terus tiba-tiba kayak lihat ke atas ada kayak warna batik-batik gitu. Terus langsung telepon kan damkar, takut dia jatuh atau apa gitu. Di atas ularnya ada berapa? Ada 2 ekor yang satu ukuran 1 meter lebih dan yang satu 1 meteran lah. Kebetulan sebelum lihat kemarin sih ada tetangga ya yang bilang katanya ayamnya hilang. Tahu kayaknya dimakan sama ular itu. Menerima laporan dari warga Kecamatan Kopo bahwa di rumahnya itu terdapat ular sanca yang berukuran 1 meter, bahkan ada yang lebih juga. Dikabarkan informasi dari warga tersebut katanya ada beberapa ekor ular yang berada di sana. Namun yang berhasil kami evakuasi sekarang baru 2. Itu ularnya ada di atas atap rumah atau di mana? Ya, tadi yang kami temukan itu berada di atas rumah, di plafon. Agar tidak membahayakan warga, 2 ular sanca batik tersebut selanjutnya dibawa sementara ke pos damkar Kecamatan Cawilan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Hingga saat ini harga daging ayam di pasaran masih melambung tinggi. Seperti terpantau di pasar tradisional Sipon, Cipondoh, Kota Tangerang. Di pasar sempat menembus harga Rp45.000. Saat ini 1 kilogram daging ayam dijual dengan harga Rp40.000, jauh dari harga normal yang hanya sekitar Rp28 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara ayam hidup dijual Rp38 hingga Rp55.000 per ekornya, tergantung ukuran. Kenaikan harga ini dikarenakan kesulitan mendapatkan ayam potong dari peternak. Ya, per kilo apa? Iya, satuan? per kilo. Per kilo 40. Lalu satuannya, Bu? Satuan ada yang 38, yang 35, nggak tentu tergantung beratnya gitu loh. Sejak kapan sih, Bu, ayam ini naik, Bu? Oh lah, udah 2 bulan lah ada. Oh, ya. Jadi habis Agustus kemarin tuh. Yang Ibu tahu penyebabnya apa nih, Bu? Penyebabnya apa nih, Bu, kenaikan ayam ini, Bu? Ya kita mah kurang tahu ya. Bu, dengan naiknya harga ini omset Ibu gimana nih, Bu? Ya menurun ya. Berapa banyak, Bu? Alah separuhnya aja juga enggak. Barunya. Biasanya Ibu jual berapa nih, Bu, per harinya, Bu? Ya ada kadang-kadang ya 30, sekarang 15 aja nggak habis. Oh. Berkurangnya pembeli ayam potong membuat sejumlah pedagang mengalami penurunan omset penjualan.
Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Program pengampunan pajak yang digagas Pemprov Banten telah berakhir pada tanggal 31 Oktober kemarin. Selama program digelar, ribuan pemilik kendaraan pun memanfaatkan untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan mereka. Roda 2 mendominasi program pengampunan pajak dengan total keseluruhan mencapai 188.000 unit. Jumlah keseluruhan kendaraan yang tercatat pengurus pajak di Samsat Ciputat sebanyak 300.000 unit. Selain pemutihan pajak, Samsat Ciputat juga mencatat tingginya minat masyarakat terhadap program mutasi kendaraan masuk dari luar provinsi yang memberikan intensif pajak gratis 1 tahun ke depan yang mencapai 4.000 unit. Bahkan sejumlah pemilik kendaraan mewah pun memanfaatkan program pemutihan pajak. Saya ini telat dari 2024. Saya memanfaatkan pemutihan ini. Tunggakan saya ini per tahunnya 3.500.000 dan untuk bayar 1 tahun aja. Jadi berapa Pak yang masih Bapak bayar? Untuk bayarnya kan harusnya kalau 2 tahun itu bisa 6 juta lebih. Jadi harus saya semua bayar 3.500.000 sama ganti kaleng. Artinya sangat-sangat Sangat-sangat bermanfaat untuk kami sebagai rakyat kecil. Diharapkan keberhasilan program pemutihan ini dapat mendorong kepatuhan masyarakat untuk terus membayar pajak tepat waktu di tahun-tahun berikutnya. Jumlah kendaraan 80%-nya dari roda 2. 80%-nya roda 2. Dari total keseluruhan kita sudah 188.000 unit yang memanfaatkan program dari Pak Gubernur Banten ini. Itu yang terkait pokok tunggakan dihilangkan. Ada juga program satu lagi yang memang mutasi masuk dari luar Provinsi Banten, pajak gratis 1 tahun ke depan. Itu terbesar ada di Ciputat, kurang lebih 4.000 unit yang memang mutasi masuk dari luar Banten, masuk ke wilayah Tangerang. 80% Pak, hampir 80-85% itu didominasi oleh roda 2. Kalau untuk terkait masalah kendaraan yang tergolong mewah Pak, apakah juga turut memanfaatkan program pemutihan? Kalau kendaraan mewah mungkin baru minggu kemarin ada artis Dr. Tompi ya. Dia memanfaatkan program dari Gubernur Banten masuk dari Jakarta Utara masuk ke sini. Itu jenis mobilnya Porsche. Kalau Ferrari sudah banyak lah, Ferrari kemarin sudah banyak. Itu salah satu kendaraan mewah yang memang memanfaatkan program di Provinsi Banten. Pemutihan tunggakan pajak digelar selama 7 bulan atau sejak April 2025. Ariel Maranus dan Syabudin Hatta melaporkan dari Tangerang Selatan.